Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah Ustadz Abdul Kafi, semoga senantiasa bahagia dan sehat selalu. Amin. Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, dan semua jamaah Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matin minallah. Semoga kita semua senantiasa di dalam kebaikan, di dalam kebahagiaan, di dalam rezeki yang penuh dengan kelimpahan. Amin. Karena sesungguhnya rezeki iman adalah bentuk daripada kekuasaan Allah dan keindahan yang tiada harganya melebihi daripada kenikmatan iman. Maka alhamdulillah Bu, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai apa? Mengenai surat Al-Falaq. Di mana surat Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah lah yang mampu melindungi kita. Tidak ada satupun manusia ataupun benda yang bisa kita gantungkan kecuali hanya kepada Allah. Maka ketika kita mau melakukan sesuatu, ucaplah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka di dalam surat Al-Falaq ini, di dalam ayat ketiga, setelah sebelumnya Habib Muhammad Syahab menjelaskan mengenai kita berlindung dari keburukan atau kejahatan manusia, maka yang kedua ini min syarri ghasiqin idza waqab, yaitu mari kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam yang gelap gulita. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa kenapa kita harus meminta perlindungan dari kegelapan malam? Karena ternyata di dalam arti malam ini banyak mengandung kegelapan yang berupa tidak jelasan, kegelisahan, dan lain sebagainya. Makanya ketika kita mau melakukan perbuatan buruk seringkali dikatakan sebagai gelap mata, gelap hati, gelap pikiran. Maka yang buruk-buruk itu akan dikatakan sebagai kegelapan. Maka kita berlindung kepada Allah dari gelapnya malam. Kenapa? Karena di dalam riwayat Imam Al-Qurtubi mengatakan di dalam malam
banyak sekali peluang-peluang kejahatan yang dilakukan oleh manusia dan juga jin. Contoh, pencurian banyak dilakukan di waktu apa? Malam. Pemerkosaan di waktu perselingkuhan. Waduh. Korupsi. Waduh. Jadi seringkali waktu malam ini menjadi waktu yang paling indah untuk melakukan kejahatan. Begitu juga dari kalangan jin. Kita sering mendengar bahwa para jin itu muncul di waktu, kalau setan-setan hantu-hantu keluarnya di waktu apa, Bu? Di waktu malam ya. Jadi kalau siang itu udah ada jin. Ya, adanya apa? Ternyata di dalam malam itu banyak sekali peluang-peluang untuk melakukan kejahatan. Makanya kita harus banyak-banyak berlindung dari kejahatan malam yang gelap gulita. Termasuk di dalam tafsirnya Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa kejahatan manusia banyak dilakukan di waktu malam. Yang seperti tadi saya sebutkan, pencurian, perampokan, perampasan, penjegalan dan lain sebagainya. Itu lebih banyak dilakukan di waktu malam karena pelaku kejahatan itu tidak beriman kepada Allah. Yang mereka takutkan adalah manusia. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, insya Allah tetap tidak akan melakukan keburukan, even itu kejahatan di waktu apapun. Mau malam, mau siang, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis Imam At-Tirmidzi mengatakan, maka berlindunglah dari 5 hal yang termasuk di dalamnya adalah al-ghasik. Al-ghasik ini adalah malam yang gelap gulita. Berlindunglah dari 5 hal. Yang pertama, berlindunglah dari keburukan atau kejahatan manusia. Yang kedua, berlindunglah dari hewan buas yang banyak juga keluar di waktu malam. Kemudian yang ketiga, berlindunglah dari kejahatan malam yang gelap gulita. Kemudian yang keempat, berlindunglah dari api. Dan yang kelima, berlindunglah dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ini mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia harus bisa berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah sebaik-baik pelindung yang sejati. Allah lah yang bisa membebaskan manusia dari segala macam mara bahaya. Bahkan ketika kita sudah lari terbirit-birit dari bahaya, ketika Allah tidak berkehendak, tetaplah bahaya itu akan datang kepada kita. Maka surat Al-Falaq ini menjadi senjata yang sangat hebat untuk kita melindungi diri dari segala macam keburukan, di mana surat Al-Alaq ini bersama dengan surat An-Nas disebut sebagai surat Mu'awwidhatain, yaitu 2 surat yang mengandung perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasakanlah untuk membaca kedua surat tersebut. Ditambah dengan 1 surat lagi, yaitu surat Al-Ikhlas. Jadi surat-surat ini kalau bisa dan harus bisa itu dihafal oleh seluruh umat Islam sebagai benteng perlindungan kita dari seluruh keburukan yang kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sehebat apapun manusia tidak akan bisa melindungi manusia lainnya. Jadi ini ada amalan yang luar biasa, Bu, untuk kita meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam hadis. Maka diusahakan, Bu, setiap pagi dan petang kita membaca surat Mu'awwidhatain, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, ditambah dengan
surat Al-Ikhlas. Selain itu sebelum tidur juga membaca agar tidurnya tidak diganggu oleh syaitan yang terkutuk. Juga setiap habis sholat diusahakan juga membaca surat Muawwidhatain tersebut, yang salah satunya juga adalah surat Al-Falaq. Untuk apa? Supaya kita selalu terlindung. Kita punya pagar, meskipun bukan pagar besi ya Bu ya, tapi kita punya pagar yang tidak terlihat oleh mata tetapi sangat kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga bermanfaat. Saya akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada guru kita Ustadzah Inaratul Ain yang tadi telah menjelaskan daripada surah Al-Falaq ayat 3. Bapak Ibu gimana, paham atau tidak? Paham ya? Masya Allah, kelihatan wajah-wajahnya ini manggut-manggut ya. Memang kalau kita lihat malam itu adalah terbagi menjadi dua. Ya, bagi orang yang jahat itu akan menjadi potensi dia melakukan keburukan. Tapi kalau bagi orang beriman sebaliknya, justru malam itu digunakan untuk dia melaksanakan kebaikan seperti sholat malam, ya tahajud dan lain sebagainya. Masya Allah. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita nanti bersama guru-guru kita. Tapi sebelumnya insya Allah Luwak White Coffee akan berbagi keberkahan bersama para jamaah yang ada di sini. Jadi jangan kemana-mana, hanya di Cahaya Hati Indonesia.